Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga Shiba teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah diupdate untuk Bitcoin dan juga VRA. Kemudian sebelumnya ada Bitcoin dan Alpaca dan juga Pengu juga udah saya update teman-teman. So kita lihat untuk market hari ini Fear and Greed Index ini naik ya. Kemarin kan 51, sekarang di 55 ya, which is netral juga. Cuman udah OTW ke area greed nih teman-teman ya. Udah lagi OTW ini, on the way guys ya. Kemudian untuk altcoinnya sebenarnya nggak gimana gerak ya. Sebenarnya kalau kita lihat lebih ke arah Bitcoin sih ya, kan 97 ribuan something gitu ya. Altcoinnya ya kena efek sedikit doang lah, nggak gimana, karena Bitcoin Indonesia juga mengalami penguatan kembali. Oke, dan kita langsung aja ke Bitcoin Dominance dulu. Nah ini teman-teman ya, walaupun kemarin itu kan kita lihat ya pada 30 April itu weekly lagi, daily ya, dailynya closing kayak gini guys. Oke, berarti adanya rejection di situ strong, closingnya kayak gini guys. Tapi kembali lagi coba kita breakdown ke time frame 4 jamnya. Nah ini clear banget guys, ini menjadi key levelnya. Setelah dia break and retest jatuhnya, ada EMA21 dan juga trendnya resistant. Jadi jatuhnya itu seperti break and retest untuk lanjut naik. Dan ya so far setelah itu kita lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 candlestick, kemudian dia masih lanjut naik lagi. Nah ini yang mengakibatkan sebenarnya altcoin gak gimana bisa perform, karena ya secara money flow ini masih lebih condong ke Bitcoin. Nah mungkin Bitcoin akan dipush dulu ke 100 ribu dolar teman-teman ya, udah dikit lagi. Dan kalau melihat kondisi kayak gini masih sama ya, dia akan visit ke next area target yang dari kemarin-kemarin udah saya sampaikan. Dan ya mungkin buat teman-teman yang selalu berharap untuk Bitcoin Dominance turun, untuk altcoinnya bisa rally, ya sama juga, saya juga seperti itu, mengharapkan seperti itu. Tapi ya kita lihat ya secara yang terjadi aja teman-teman. Faktanya seperti apa ya, secara struktur ini masih bullish ya, belum adanya breakdown, belum adanya struktur yang patah. Ya udah kita follow up aja gitu teman-teman, tanpa kita memaksakan wah ini kayaknya waktunya dump, wow ini kayaknya waktunya dump gitu ya. Selama memang dari segi chartnya juga belum ada menandakan tanda-tanda pelemahan momentum atau pembalikan arah atau bahkan tren yang berubah, ya udah kita follow up aja berarti sampai nanti at some point mungkin dia udah mulai kehilangan momentum ya, mungkin nanti akan orang-orang transisi kembali dari money flow yang dari Bitcoin ke altcoin ya. Sampai itu terjadi ya kita lihat dulu beberapa next area target gitu teman-teman ya. Next kita lihat untuk Bitcoin. Nah Bitcoin sebenarnya ini closing dailynya juga bagus ya. Tadi pagi itu closing di 96.500-an dolar, sempat bikin tail atau wick ke atas itu sampai 97.481 dolar. Nah ini baru next candlenya adanya tail candle lagi teman-teman. Nah kalau misalkan kita lihat kan sekarang udah hari Jumat ya guys ya, besok udah Sabtu Minggu ya. Let's say kalau memang kita mendapatkan retracement dulu ya, maka ini kan area supply sebelumnya nih menjadi resistant, di flip menjadi support kan, kurang lebih kayak gitu ya. At least dia akan revisit kembali ke range area ini ya, kalaupun dikasih retest ya untuk lanjut naik. Atau ya udah kita nggak dapat retest, kita cuma sideway doang di sini ya, before kita mendapatkan push satu kali lagi ke atas teman-teman ya. Mungkin baru dari situ adanya rejection, retracement, karena ya kita lihat ini rally-nya udah jauh tuh. Kita lihat rally-nya ini udah jauh guys. Ini up satu way, up satu way, up lagi ya. Jadi kalau misalkan nanti ini ya dari sini dia akhirnya retrace ke EMA21 ya, mungkin di sekitar 90.000, 91.000, 89.000 gitu ya, turun ini kelihatannya serem banget ya. Before mungkin kita expect dia adanya lanjutin rally-nya kembali. Nah posisi seperti ini nih, ini kalau saya tandain ya, posisi dia turun kayak gini. Ini coba saya tandain dengan warna putih deh ya. Nah posisi waktu dia turun seperti ini, nah ini kan yang ngeri nih sebenarnya. Padahal ini kita udah lupain nih ya, karena udah berlalu nih ya, mingguan, bulanan ini udah kita lewatin. Jadi kayak udah biasa aja, udah naik tuh biasa aja. Nanti waktunya kita mendapatkan retracement kayak gini ya, let's say kalau kayak gini pun coba kita ukur ya turunnya itu berapa persen guys ya. Let's say dari sinilah turun ya sekitar 10 sampai 12%. Wah ini kayaknya kiamat dan sebagainya ya, pasti nanti ada aja yang kayak gitu, apalagi nanti altcoin. Nah itu yang perlu diperhatikan sekali lagi. Jadi secara short term mungkin Bitcoin kalaupun masih dikasih naik akan retest ya ke angka psikologis, dimana itu udah sekitar 100.000 dolar, sampai nanti kita melihat apakah dari area situ dia akhirnya retracement. Nah bisa juga nanti retracementnya kayak gini guys nih up kemudian retracement kayak gini nih, 1, 2, 3, 4 ya candlesticknya untuk koreksi
before dia melanjutkan penguatannya kayak gini. Bisa teman-teman ya, dimana juga di bulan ini kan minggu depannya itu ada keputusan The Fed ya, apakah dia cut rate atau tidak. Kemudian juga untuk negosiasi pertemuannya Trump sama China juga kemungkinan besar terjadi di bulan ini ya. Itu yang kita tunggu sebenarnya, dua bisa dibilang event yang sangat-sangat penting. Cuman ya sepertinya lebih berat lah untuk The Fed itu bisa cut rate gitu ya. Mungkin ya nanti Jerome Powell ngomong seperti kaset rusak lagi, ngebahas yang lalu, Amerika masih bagus, masih kuat dan bla 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 bla, akhirnya nggak cut rate teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya pribadi di bulan ini nggak begitu mengharapkan ya untuk Jerome Powell itu cut rate, karena kita mungkin udah lihat ya dari histori yang lalu gimana si Jerome Powell ini beraksi ya. Mungkin lebih ke arah perang tarifnya Amerika sama China sih, itu yang kalau benar-benar bisa solve, itu yang bisa menjadi katalis penting untuk di bulan ini bisa hijau ya. Karena memang dari sisi Amerika juga udah melunak guys. Kemudian kalau kita lihat secara 4 jam Bitcoin ya, ini sebenarnya sih ada divergent guys ya, cukup besar sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari sini tuh, terus-terusan bikin higher high, tapi untuk RSI-nya ya kita lihat ini lower high teman-teman, adanya bearish divergent ya. Cuman balik lagi, kalau memang momentumnya strong, mau bearish divergent berkali-kali pun ya nanti dia akan naik lagi ya. Sebentar guys, coba ya kita cek dulu di sini ada nggak, sebagai contoh aja guys. Sebentar ya, 4 jam ya, 4 jam. Oke, ya di sini juga teman-teman ya. Nih. Ini kan dia rally lagi kenceng-kencengnya nih tuh ya, pada November pertengahan lah sampai akhir November. Di sini juga kita lihat adanya higher high. Tapi untuk RSI-nya kita lihat nih, lower high, adanya bearish divergent kan. Kemudian dia drop, koreksi. Retracement-nya pun cuman ke tahanan terdekatnya nih. Ya ini ada area demand. Ya dia retest di situ kemudian lanjut naik, dan somehow ketika dia retest area situ pun di sini udah deket extremely oversold nih, udah deket area bawah nih untuk RSI time frame 4 jam. Jadi let's say kalau ini benar terjadi lagi gitu ya, kalau kita lihat secara historical, maka ya mungkin nggak jauh-jauh teman-teman, tidak jauh-jauh dari range area ini untuk dia koreksinya. Ini di 93 sampai 94 ya, 93 ribuan sampai 94 ribuan dolar untuk si Bitcoin ya. Jadi let's say kalau memang dari sini kita melihat oke, dia masih dikasih naik lagi gitu ya, nggak lama nanti dia adanya koreksi before dia mungkin going up. Nah, ini going up ini mungkin triggernya entah itu dari The Fed atau entah dari Trump dan China teman-teman. Itu ya bisa menjadi concern untuk saat ini. Jadi ya mungkin lebih bersabar lagi lah. Ini dia OTW ke 100 ribu dulu, nanti kita lihat reaksinya apakah dari 100 ribu itu seperti apa. Dan juga sebenarnya yang cukup perlu kita waspadai itu Bitcoin dominance-nya. Kalau misalkan dari Bitcoin ini udah run up, Bitcoin dominance up, kemudian somehow dia akhirnya mendapatkan koreksi gitu ya, mendapatkan koreksi kayak gini, malah Bitcoin dominance ini masih lanjut break teman-teman ya, bikin week seperti pada pergerakan 3 Februari nih kan, week ke atas panjang gitu kayak gini. Wah, untuk altcoinnya akan kembali merah merona padam lagi sih guys ya. Jadi itu sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk saat ini ya. Tetap stay safe. Mungkin buat teman-teman yang udah cuan ya bisa di trimming aja teman-teman ya. Jadi ya sambil menunggu next momentum. Shiba, ini juga salah satu meme coin yang sering banget saya bahas teman-teman. Ini coba akan saya hapus dulu biar tidak terlalu rame. Nah, untuk Shiba sebenarnya kalau kita perhatikan di sini kan ada lowest atau week ya, secara weekly. Ini udah dilewatin walaupun cuman bikin tail candle ya. Ini kan week pada 5 Agustus 2024. Ini kemarin tuh dilewatin pada 7 April 2025 nih secara weekly teman. Jadi memang di sini adanya grab likuiditas ya, yang akhirnya dia ngepam juga ya, walaupun ya closing di bawah cuman bikin tail candle aja nih ke atas teman-teman, menandakan memang belum sekuat itu momentum pada pergerakan Shiba Inu ya. Dan kalau kita extend ke samping pun ya di sini ada area tahanan atau supply juga di area 0,001487 sampai 1565 dolar ya. Plus juga di sini ada MA21 teman-teman. Jadi memang ini menjadi PR-nya dari si Shiba, kalau memang teman-teman mau melihat Shiba Inu ini bisa back to bullish, punya momentum atau power lagi lebih besar ya teman-teman. Ini secara weekly yang menjadi concern sebenarnya untuk saya pribadi ya. Kalau misalkan melihat kondisi kayak gini tuh kurang lebih mirip kayak gini teman-teman ya. Kenapa saya bilang mirip?
Ya, here we go teman-teman. Di sini sebelumnya tahanan become resistant. Ya, sempat adanya rejection, kemudian dia sebelum lanjut pumping. Ini weekly by the way. Dan ini udah beberapa kali dia bikin tail candle ke bawah, grab likuiditas sebelum akhirnya dia run up naik. Jadi ya kalau kita lihat pun ya kurang lebih mirip teman-teman. Ya, di sini ada tahanan strong, weekly-nya beberapa kali kena reject sampai akhirnya nanti dia break dengan impulsif kayak gini. Kemudian nanti di follow up dengan biasanya dia creating base dulu sebelum dia masih melanjutkan penguatannya. Walaupun ya yang sangat disayangkan secara weekly-nya adalah Shiba ini tidak bisa ngepump lebih tinggi dari Maret 2024 ya. Di sini kan dia tuh. No. Teman-teman, ya pumpingnya itu tidak setinggi Q1 2024. Ya dia cuman testing ke area waktu dia opening dan closing candle nih, kurang lebih dia revisit di area situ aja, lewatin dikit kemudian lanjut turun lagi. Dia nggak berhasil bikin higher high yang baru, bahkan secara body candle pun dia bikin lower high. Itu sebenarnya yang sangat-sangat disayangkan untuk si Shiba Inu. Jadi palingan untuk Shiba ini dulu yang nanyain Shiba terdekatnya, baru nanti kita akan update ke beberapa next area target weekly-nya. Nah kalau misalkan daily-nya gimana? Bentar ya. Nah daily-nya sebenarnya posisinya ini dia lagi retest guys. Ya dimana momentumnya kita bisa lihat ya. Di sini up. Ya di sini adanya V-shape recovery plus juga adanya grab likuiditas secara weekly yang tadi saya udah mention. Retest kemudian dia lanjut naik. Ya testing di area supply-nya, kemudian dia turun untuk retest teman-teman. Kita lihat ya. Up turun untuk retest EMA 21. Ya, ini yang menjadi concern sebenarnya untuk saat ini. Jadi kalau misalkan kita lihat juga secara internal dari retracement terakhirnya dia ke highestnya dia, dan ya pas dia retest di 0,6 nih teman-teman, EMA 21 0,6. Jadi dimana ini golden ratio-nya untuk Shiba ya, selama memang Shiba ini masih kuat bertahan di range area ini ya, kurang lebihnya ini untuk menjadi area tahanan dia sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya. Semoga didukung juga dengan Bitcoin dan juga Bitcoin dominance-nya. Ya ini menjadi key level untuk Shiba. Untuk NN Shiba saat ini bagaimana? Karena kalau kita lihat secara momentum sebenarnya masih oke. Ya dia lagi retest, semoga retestnya bisa bagus dan di follow up. Cuman yang menjadi concern adalah minggu depan ada keputusan The Fed. Nah biasanya jelang itu agak sedikit merah. Jadi ini bisa menjadi perhatian sekali sih sama teman-teman semua. Ya untuk berhati-hati. Paling itu yang bisa saya update untuk Shiba, kemudian untuk Bitcoin ya, dan juga Bitcoin dominance yang masih melanjutkan penguatannya. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video profit.